Kemudian yang ketiga, mereka tidak akan fokus dengan kejadian yang ada di luar kendali mereka. Ya, ini konsep kodok dan kodar secara tidak langsung kita mengajarkan kepada mereka. Kunci ketinggalan, salah ambil kunci, that happen in life. Itu hal yang terjadi dalam kehidupan. Ditinggal orang, meninggal, teman yang kemudian tiba-tiba nggak mau jadi teman misalkan gitu. Itu di luar kontrol kita gitu loh. Pinginnya semua orang jadi teman kita. Kalau ada teman yang tiba-tiba nggak mau jadi teman kita, what can we do kan gitu. Ada dua tipe sebenarnya. 3 skenario tadi adalah skenario umum yang bisa kita ngelihat di mana saja. Mungkin kita pernah mengalaminya ya. Kalau saya yang pertama itu jelas pernah mengalami gitu. Anak bangun tower kemudian tiba-tiba ambruk, kemudian dia marah. Ada 2 macam tipe respon dari 3 peristiwa ini tadi. Saya kategorikan respon pesimis, dan respon pesimis itu ada 2 macam. Yang pertama, meremehkan. Jadi anak kecewa, frustasi, sama bundanya diremehkan. Cara meremehkannya gimana? Manja banget sih, Dek. Gitu aja kok nangis. Halah, gitu aja kok nangis. Contoh yang kedua dihalah-halain. Halah, gitu aja kok nangis. Manja banget sih. Jadi anak tuh jangan manja-manja amat gitu loh. Atau yang ketiga, abang kan laki-laki, masa gini aja nggak bisa? Laki-laki nggak boleh nangis. Seolah-olah nangis itu hanya untuk anak perempuan ya. Padahal Rasulullah pun, hatta seorang Rasul pun pernah meneteskan air mata. Ini yang meremehkan. Mereka menganggap emosi anak itu nggak penting. Halah, tower aja ambruk kok nangis. Rakyat atau orang itu mati karena COVID-19, Dek. Kita anggap bahwa that's small, that's nothing. Tapi bagi anak-anak, karena itu adalah dunia mereka, itu adalah a big thing, hal yang besar. Jadi kalau digituin, siapa yang nggak sakit hati ya? Contoh sederhananya sekarang ya, Bunda misalkan pulang ke rumah dari shopping, tadi mungkin di shopping diolok-olok orang atau gimana, nangis. Kemudian suami bilang, halah Bun, gitu aja kok nangis. Udah lah, lupain aja. Kira-kira perasaannya gimana? Pasti sewot ya. Ayah kok nggak paham sih perasaan aku. Ini sama lah Bun, sama dengan si anak. Karena anak itu dunianya ya seperti itu. Dunianya bagi kita mungkin nggak terlihat besar, tetapi kalau kita meremehkan emosi anak atau menganggap kecil emosi anak, lama-kelamaan mereka akan menjadi anak yang tidak empati. Jadi itu efek-efek buruknya, akibat yang muncul, anak akan merasa bahwa apa yang sedang dia rasakan itu keliru. Oh, berarti aku nggak boleh nangis ya? Saya nggak boleh kecewa berarti ya? Saya nggak boleh marah berarti ya? Padahal kecewa marah itu kan bagian dari human nature, human emotion. Yang diharuskan itu adalah mengelolanya gitu. Merasakannya itu adalah wajar, bahkan itu adalah bagian dari emosi yang harus ada sebagai bentuk survival instinct. Endingnya nanti dia akan menjadi anak yang nggak empati. Jangan salahkan anak kalau nanti dia udah besar, dia pun nggak punya rasa empati kepada lingkungan, kepada orang lain, bahkan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya pun nggak pernah mengajarkan rasa empati itu kepada mereka saat mereka masih kecil. Itu bahayanya kalau kita meremehkan mereka, Bu. Jadi nggak masalah, jangan diremehkan. Kemudian yang kedua, ini tipe menghindar. Masih tipe negatif pesimis, tapi tipe menghindar. Contohnya apa? Ya udah nggak usah main Lego kalau gitu, kita packing aja atau kita buang aja Legonya. Siap main Lego mesti nangis. Intinya apa? Intinya lari dari masalah. Atau jawaban yang ketiga, ini PR nggak diperiksakan sama Pak Guru? Nggak. Ya udah nggak usah nangis, nggak usah stres gitu, nggak usah dikasihkan toh, nggak usah di submit nanti ke Pak Gurunya, nggak usah dikerjain lah kalau misalkan itu bikin stres. Nah, jadi bukannya anak itu disuruh menghadapi kesulitan itu dan menaklukkan kesulitan itu dan mengelola emosi kecewa tadi, justru menghindari masalah tadi. Apa efek negatifnya? Anak seperti ini nanti endingnya Anda menjadi anak yang manja. Dia selalu berharap orang lain itu menyelesaikan masalah dia, karena saya nggak akan bisa menyelesaikannya. Jadi atau bahkan oke saja lari dari masalah. Kalau misalkan nanti menikah misalkan ya, oh kok pernikahan tuh susah sulit, ya udah cerai aja deh. Atau misalkan berteman dengan orang kemudian selalu clash gitu ya, udah deh nggak usah punya teman, jadi mengisolasi diri. Bekerja kok kesusahan, ya udah deh nggak usah bekerja. Jadi endingnya menjadi orang yang selalu lari dari masalah. Bisa dibayangkan ya kalau orang atau anak, kalau terus kemudian mereka dewasa lari dari masalah, ya jelas mereka tidak akan bisa meraih banyak hal. Kemudian yang terakhir adalah tipe kedua. Tipe kedua adalah tipe optimis. Nah, pesimis dan optimis ini dua hal yang berlawanan gitu. Nanti insya Allah saya jelaskan. Optimis itu adalah tipe orang yang bisa melihat kebaikan dari kejadian yang buruk. Nanti kita kasih contohnya ya di belakang. Gambar ini biasanya dipakai
untuk menunjukkan bahwa hal atau situasi itu bisa dilihat dengan dua cara. Ada kacamata optimis yang bilang setengah penuh, itu adalah kacamata optimis. Karena melihat yang sudah penuh. Dan kacamata pesimis, setengah kosong. Oh, gelasnya setengah kosong. Nah, ini biasanya dipakai sebagai uji lakmus ya, untuk menentukan outlook atau cara pandang seseorang. Apakah dia cara pandangnya itu positif, cenderung positif, atau cenderung negatif. Sangat mungkin satu realita itu dilihat dengan dua cara. Jadi nggak kemudian kalau kita melihat gambar ini berarti interpretasi kita itu cuma satu, yaitu gelasnya setengah penuh. Oh enggak, bisa juga dibilang gelasnya setengah kosong gitu. Nah, cara pandang ini ada dalam kontrol kita. Jadi terserah kita mau menilainya bagaimana itu terserah kita. Orang yang nanti cenderung positif, optimis, itu biasanya melihat sesuatu itu dari positifnya. Orang yang memang built-in biasanya negatif, mereka akan cenderung melihat sesuatu itu dari hal yang kurang. Ada seorang psikolog lulusan Stanford University, seorang profesor di California University, namanya Sonia. Dia menyampaikan bahwa memang 50% manusia itu built-in memang secara genetik melihat sesuatu itu dari satu kacamata saja. Jadi ada orang yang memang happy-chappy ya, jadi mereka cenderung bahagia. Ada orang yang cenderung melihat kemungkinan-kemungkinan negatif. Orang-orang yang melihat kemungkinan-kemungkinan negatif biasanya orang yang sangat detail, orang yang sangat well-planned, orang yang sangat berhati-hati, dan orang yang menghitung langkah. Tapi mereka kadang tidak suka mengambil resiko. Risk-taking-nya sangat kecil. Jadi mereka nggak akan berbuat hal yang macam-macam. Orang yang cenderung positif karena mereka menganggap dunia itu enak, dunia itu bagus. Jadi mereka risk-taking-nya itu lebih besar. Cenderung adventurous, mereka cenderung langkahnya nggak dihitung, dan mereka cenderung happy. Memang secara kecenderungan mereka sudah ada, tetapi ada 40%. Jadi 50% genetik, 10% itu adalah lingkungan, sedangkan 40% itu adalah cara pandang kita. Ini menunjukkan bahwa bagaimana kita melihat sesuatu, itu sebenarnya masih ada dalam kontrol kita. Nah, itu yang nanti akan menentukan seseorang itu optimis atau pesimis. Dan dari pesimis dan optimis itu akan menentukan kegigihan seseorang. Ini ada case study. Case study yang akan memberikan gambaran kepada Bunda sekalian, bagaimana cara memandang satu persoalan. Orang pesimis itu bagaimana, orang optimis itu bagaimana. Si Bunda harus jemput anak-anak dari sekolah. Kalau di sini anak-anak harus jemput ya, Bun, nggak boleh pulang sendiri kalau anak SD. Tiba-tiba hujan dan lupa nggak bawa payung. Orang yang optimis, dia akan bilang, wah asik nih dek, kita bisa hujan-hujanan. Sedangkan yang pesimis, aduh, dingin begini, mana nggak bawa payung lagi, bakalan kena flu nih. Ini orang yang pesimis ya, melihat situasi ini. Setelah itu, ternyata si Bunda sama anaknya ini tadi ketinggalan bus. Ya, dia harus nunggu lagi, ketinggalan, udah hujan, nggak bawa payung, ketinggalan bus sekarang. Orang yang optimis, wah kita ketinggalan bus nih, gimana kalau kita sekalian balerina. Kemudian yang pesimis, makin basah kuyup deh. Tuh, mana cucian belum kering yang kemarin, makin numpuk nih cucian. Setelah ketinggalan bus, akhirnya mereka kan harus nunggu di bus stop kan. Nah, menunggu lama di terminal angkot atau di bus stop. Yang optimis, sambil nunggu kita main tebak-tebakan yuk, atau main A, B, C, D, E, elephant. Gitu. Yang pesimis, udah dingin, masih harus nunggu. Anak-anak mulai merengek. Si ibu makin stres, ujung-ujungnya ibu dan marah. Sudah, diam, bikin malu ibu nih di depan orang. Udah kamu duduk sini aja. Udah stres kan, jadi marah. Segala perbuatan si anak yang duduk-duduk toleh-toleh aja dimarahin. Sampai nafas aja dimarahin. Kok nafasnya begitu? Kok kembang kempis? Sini. Pokoknya kalau ibu sudah stres, biasanya nanti anaknya yang kena marah. Akhirnya nyampe di rumah, ya udah naik bus, nyampe di rumah, kuncinya itu tertinggal di rumah karena salah ambil kunci. Nah, dalam sehari itu. Akhirnya yang optimis bilang apa? Tadi kayaknya mama salah ambil kunci, nak. Kesempatan nih kita main ke rumah tetangga sambil nunggu ayah pulang bawa kunci. Itu yang optimis. Yang pesimis, oh my god. Cuh, sial banget sih hari ini. Nunggu lagi. Bunda nelpon suami dengan nada ketus. Cepet ya. Bunda itu sudah basah kuyup, kedinginan, nanti kena flu lagi. Cepetan dong, jangan lama-lama. Bapaknya atau ayahnya yang nggak tahu apa-apa kena damprat juga. Kemudian akhirnya pada saat si ayah pulang, bawa kunci, yang optimis, anak-anak menyambut kedatangan ayahnya dengan sukacita sambil cerita, oh kita tadi lari-lari, lomba lari, habis itu kita main tebak-tebakan, habis itu kita main ke rumah tetangga ayah. Sukacita menyambut ayahnya. Yang pesimis, anaknya menyambut kedatangan ayah dengan muka cemberut. Contoh dari study case pesimis dan negatif. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira apa yang membedakan antara optimis dan pesimis ini tadi, Bun? Yang pertama yang membedakan adalah responnya. Cara mereka merespon keadaan itu tadi. Kemudian yang kedua,
Yang membedakan adalah efek dari cara merespon si ibu, efeknya kepada anak. Yang terakhir tadi anaknya sukacita menyambut ayahnya, optimis, yang pesimis grumpy. Anaknya menjadi manyun, ya nggak bahagia sama sekali. Efeknya begitu. Padahal ini realitasnya adalah realitas yang sama. Apa efeknya terhadap anak jika diasuh oleh orang yang optimis atau pesimis? Kalau anak diasuh oleh orang yang optimis, maka mereka akan menjadi individu yang juga optimis. Sedangkan anak yang diasuh oleh orang yang pesimis, maka mereka akan menjadi individu yang pesimis. Ini sudah terbukti dalam studi atau dalam jurnal psikologi banyak. Jadi anak yang diasuh oleh orang tua yang anxious, orang tua yang cemas, orang tua yang mudah khawatir, anaknya pun akan mudah khawatir. Sebenarnya apa yang membedakan cara merespon dari si optimis dengan si pesimis tadi? Jawabannya ada di slide berikutnya, yaitu apa? Cara kita menginterpretasikan keadaan dan suasana. Itu yang membedakan. Cara kita menginterpretasikan situasi tadi, itu akan menentukan hasil, akan menentukan perasaan, akan menentukan efek. Orang yang optimis, ada banyak kelebihannya, Bun. Yang pertama, mereka akan cenderung menjadi problem solver. Coba lihat tadi, bundanya yang optimis ketika mereka nunggu bis, ya mereka, yuk kita main tebak-tebakan. Yang pesimis ya cuma manyun aja sambil menyesali kehidupannya. Tapi orang yang optimis, mereka akan, gimana ya, saya nggak berlarut-larut dengan kesulitan dan kesedihan ini. Terus kemudian yang kedua, mereka akan fokus dengan apa yang bisa mereka lakukan. Ya udahlah, payung udah ketinggalan. Emang mau apa? Mau mencak-mencak di tengah jalan? Udah nggak bisa. Itu sesuatu yang sudah terjadi, tidak bisa kita kontrol ya. Akhirnya kita fokus dengan, oke, apa yang bisa kita lakukan? Kita make the best out of it lah, hujan-hujanan, atau mungkin main becek-becekan gitu, mungkin main tebak-tebakan, atau lomba lari, atau merasakan tetesan air hujan. Jadi mereka akan fokus dengan apa yang masuk di dalam ranah yang bisa masih mereka upayakan. Kemudian yang ketiga, mereka tidak akan fokus dengan kejadian yang ada di luar kendali mereka. Ya, ini konsep kodok dan kodar secara tidak langsung kita mengajarkan kepada mereka. Kunci ketinggalan, salah ambil kunci, that happen in life. Itu hal yang terjadi dalam kehidupan. Ditinggal orang, meninggal, teman yang kemudian tiba-tiba nggak mau jadi teman misalkan gitu, itu di luar kontrol kita gitu loh. Pinginnya semua orang jadi teman kita, kalau ada teman yang tiba-tiba nggak mau jadi teman kita, what can we do kan gitu. Atau orang mikir kita itu, si A itu mikir aku tuh orangnya sombong, misalnya gitu ya. Si A, si B, si C itu mikir kita dengan persepsi mereka. We're not in control of that, gitu loh. Kita nggak punya kontrol tentang apa yang orang pikirkan tentang kita. Kita hanya bisa mengontrol apa yang kita pikirkan, kan gitu. Akhirnya apa yang orang lain pikirkan, orang lain lakukan, yang kita tidak bisa mengendalikan, itu nggak akan jadi fokus, gitu. Akhirnya mereka biasanya akan menjadi orang yang lebih bahagia. Dan yang terakhir, mereka akan lebih tenang dalam menghadapi situasi dan tidak panik. Hatta itu situasi yang sangat sulit, mereka akan tenang, mereka akan bukan rileks ya, mereka akan bisa keluar dari kepanikan mood kepanik itu menjadi mood yang rasional. Ada orang yang paniknya 10 menit, 15 menit. Ada orang yang panik, oh ya, oke. Itu cepat keluar dari mood kepanikan itu tadi. Nah, orang yang optimis itu akan memiliki kelebihan seperti itu.